Hai, apa kabar semuanya? Pada topik kali ini kita akan bahas tentang musuh bebuyutan para pecinta makanan enak nih, yaitu asam urat. Dan pasti teman-teman bosan dengan nyeri sendi yang mengganggu aktivitas sehari-hari kan? Oleh karena itu, yuk cari tahu penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Sebelum kita mulai, siapa di sini yang pernah mengalami nyeri sendi akibat asam urat? Tulis di kolom komentar ya. Asam urat merupakan salah satu penyakit tidak menular yang disebabkan oleh tingginya asam urat dalam darah. Penyakit ini mengakibatkan nyeri pada tulang dan sendi. Penyakit asam urat sangat sering ditemukan pada kaki bagian atas, jempol kaki, dan kaki bagian tengah. Kadar asam urat yang tinggi di dalam darah melebihi batas normal menyebabkan penumpukan asam urat di dalam persendian dan organ tubuh lainnya. Penumpukan kristal asam urat inilah yang membuat sendi sakit, nyeri, dan meradang. Yang pertama, pola makan yang tidak baik seperti mengkonsumsi makanan yang tinggi purin. Jenis makanan yang mengandung purin tinggi ialah seperti daging merah, sarden, makanan laut seafood, dan jeroan. Hal ini merupakan penyebab utama asam urat apabila mengkonsumsi makanan yang mengandung purin tinggi dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, alkohol. Alkohol ini dapat meningkatkan produksi asam urat dan menghambat pembuangannya melalui ginjal. Lalu, yang ketiga, obesitas. Obesitas berat badan yang berlebihan dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah karena tubuh memproduksi lebih banyak asam urat dan kesulitan dalam mengeluarkannya. Obesitas seringkali dikaitkan dengan kondisi kesehatan lainnya seperti pada penyakit hipertensi, diabetes, insulin resisten yang dapat berkontribusi pada peningkatan kadar asam urat. Yang keempat, riwayat keluarga. Riwayat keluarga memiliki peran penting dalam risiko asam urat. Apabila ada anggota keluarga yang terkena asam urat, maka kemungkinan besar dapat berisiko mengalami asam urat. Pertama, nyeri sendi yang intens. Penyakit asam urat biasanya mempengaruhi jempol kaki, tapi bisa terjadi di bagian sendi manapun. Sendi lain yang sering terkena yaitu pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, dan jari. Rasa sakit yang paling parah terjadi dalam 4 hingga 12 jam pertama serangan penyakit asam urat. Yang kedua, rasa tidak nyaman dalam jangka panjang. Setelah rasa sakit yang paling parah mereda, rasa tidak nyaman pada sendi dapat terjadi lagi dalam beberapa hari hingga beberapa minggu kemudian. Serangan selanjutnya cenderung bertahan lebih lama dan mempengaruhi lebih banyak persendian. Lalu yang ketiga, peradangan dan kemerahan. Sendi yang terkena bisa mengalami pembekakan, terasa lunak, hangat, atau panas, dan tampak kemerahan. Yang keempat, rentang gerak terbatas saat asam urat berkembang, mungkin tidak dapat menggerakkan persendian secara normal. Yang kelima, nyeri otot akibat asam urat dapat menyebabkan pengidapnya cepat lelah, bahkan demam karena mudah terkena flu. Keenam, selain nyeri sendi, orang dengan asam urat yang tinggi dapat berpotensi mengembangkan penyakit batu ginjal. Yang ketujuh, gejala asam urat terkadang tidak muncul secara konsisten. Kondisinya bisa berlangsung dalam hitungan jam, lalu menghilang dalam beberapa hari hingga berminggu-minggu. Lalu, kok ada mitos dan fakta pada asam urat sih? Iya, karena ada banyak mitos yang beredar mengenai asam urat ini. Mari kita luruskan bersama. Mitos yang sering muncul adalah bahwa asam urat hanya menyerang orang tua saja. Padahal kenyataannya asam urat ini bisa menyerang siapa saja, termasuk pada kalangan usia muda, atau ada yang percaya bahwa asam urat tidak dapat disembuhkan. Padahal dengan penanganan yang tepat, asam urat dapat dikontrol. Ada langkah-langkah untuk mengetahui kadar asam urat dalam tubuh manusia. Untuk mengetahui apakah teman-teman mengalami asam urat dengan segala tanda dan gejala yang
muncul, teman-teman dapat melakukan pemeriksaan melalui tempat layanan kesehatan seperti melakukan pemeriksaan laboratorium yang ada di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan juga pemeriksaan ini dapat dilakukan di apotek. Sehingga nantinya dengan melakukan pemeriksaan ini dapat mengetahui berapa kadar asam urat kita, apakah dalam batas rentang nilai normal ataukah sudah memasuki nilai asam urat. Lalu berapa sih normalnya kadar asam urat dalam darah manusia itu? Kadar asam urat dalam darah manusia berkisar antara 3,4 sampai 7,0 mg per desiliter pada laki-laki. Pada perempuan 2,4 sampai dengan 6,0 mg per desiliter dan 2,0 sampai 5,5 mg per desiliter pada kelompok anak-anak. Pada kondisi normal, asam urat larut dalam darah dan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, pada kondisi tertentu, asam urat dapat menumpuk akibat tubuh menghasilkan asam urat dalam jumlah yang berlebihan atau mengalami gangguan dalam membuang kelebihan asam urat. Makanan yang dianjurkan untuk asam urat: buah-buahan kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang sangat bermanfaat bagi tubuh, termasuk penderita asam urat. Berikut beberapa pilihan buah yang baik untuk dikonsumsi. Yang pertama adalah jeruk. Mengapa jeruk? Karena buah jeruk kaya akan vitamin C yang dapat membantu tubuh membuang asam urat. Yang kedua ada stroberi. Stroberi memiliki sifat antiinflamasi yang dapat mengurangi peradangan nyeri sendi. Yang ketiga yaitu ada ceri. Kandungan antioksidannya tinggi dan dapat membantu menurunkan kadar asam urat. Yang keempat ada buah alpukat. Mengapa buah alpukat? Karena buah alpukat kaya akan lemak sehat dan vitamin E yang memiliki efek antiinflamasi. Yang kelima ada buah mangga. Mengapa buah mangga? Karena dalam buah mangga ini mengandung sumber vitamin C yang baik dan dapat membantu mengurangi peradangan. Lalu ada makanan lain yang dianjurkan selain buah-buahan, yaitu beberapa makanan lain juga dapat menjadi bagian dari diet sehat untuk penderita asam urat. Yang pertama, sayuran hijau berdaun seperti bayam, kangkung, dan brokoli kaya akan vitamin dan mineral yang bermanfaat. Yang kedua, ada bawang putih. Mengapa bawang putih? Karena bawang putih memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Yang ketiga, ada jahe. Mengapa demikian? Karena jahe dapat membantu mengurangi peradangan dan nyeri sendi. Yang kelima, ada ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan makarel yang mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan dapat mengurangi peradangan. Lalu, mengapa buah dan makanan ini baik untuk asam urat? Yang pertama, dapat mengurangi peradangan. Banyak buah dan makanan di atas yang memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan sendi, salah satu gejala asam urat. Yang kedua, meningkatkan antioksidan. Antioksidan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan mengurangi stres oksidatif. Yang ketiga, dapat membantu membuang asam urat. Mengapa demikian? Karena dari beberapa buah seperti jeruk yang mengandung vitamin C dapat membantu tubuh membuang asam urat melalui urin. Terdapat pencegahan untuk menghindari asam urat. Yang pertama, menghindari makanan yang mengandung purin yang tinggi atau kandungan asam urat yang tinggi. Yang kedua, minum banyak air putih untuk membantu ginjal yang berfungsi lebih baik dan menghindari dehidrasi. Yang ketiga, berolahraga secara teratur untuk menjaga berat badan yang sehat, karena berat badan yang berlebihan dapat meningkatkan asam urat dalam tubuh dan memberi lebih banyak tekanan pada persendian. Yang keempat, menghindari penggunaan obat-obatan tertentu, misalnya seperti obat-obatan yang bersifat diuretik atau obat untuk mengurangi dan mengelola tekanan darah tinggi. Yang kelima,
pengurangan konsumsi alkohol. Yang keenam, menjaga berat badan tetap ideal. Yang ketujuh, mengonsumsi makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Yang kedelapan, berhenti merokok jika kamu adalah seorang perokok. Pengobatan untuk penyakit asam urat melibatkan pemberian obat yang akan disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakit. Obat-obatan ini bertujuan untuk meredakan nyeri dan mencegah serangan asam urat di kemudian hari. Selain obat, dokter juga akan menyarankan perubahan gaya hidup yang mendukung pengelolaan gejala asam urat dan mengurangi risiko serangan berulang di masa mendatang. Nah, asam urat jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai komplikasi yang mengganggu kualitas hidup. Berikut adalah beberapa komplikasi yang umum terjadi pada penderita asam urat, yaitu pertama, komplikasi akut seperti gout arthritis. Gout arthritis ini adalah serangan asam urat yang paling umum, ditandai dengan nyeri sendi yang hebat seperti kemerahan, bengkak, dan panas. Serangan ini biasanya terjadi pada sendi-sendi kecil seperti jempol kaki, pergelangan, lutut atau siku, dan pergelangan kaki. Yang kedua yaitu topi. Kristal asam urat dapat menumpuk di bawah kulit dan membentuk benjolan keras yang disebut topi. Topi sering muncul di telinga, jari, atau tendon Achilles. Selanjutnya akan menyebabkan komplikasi kronis seperti kerusakan sendi. Serangan gout atau asam urat yang berulang dapat menyebabkan kerusakan sendi secara permanen, termasuk erosi tulang dan deformitas sendi. Yang kedua, bisa menyebabkan ginjal batu atau batu ginjal. Kristal asam urat juga dapat terbentuk di ginjal dan menyebabkan batu ginjal. Batu ginjal dapat menyebabkan nyeri hebat saat buang air kecil dan dapat merusak ginjal jika tidak ditangani. Lalu selanjutnya ada penyakit kardiovaskular. Penderita asam urat memiliki risiko lebih tinggi terkena jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi. Lalu selanjutnya ada diabetes mellitus tipe 2. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara asam urat dan diabetes tipe 2. Lalu, asam urat ini dapat menyebabkan komplikasi lainnya seperti demam. Serangan asam urat yang parah dapat menyebabkan demam dan juga dapat menyebabkan anemia. Tingkat asam urat yang tinggi dapat mempengaruhi produksi sel dalam darah. Namun, penting untuk diingat bahwa komplikasi asam urat dapat dicegah dan dikelola dengan baik melalui perubahan gaya hidup, pengelolaan medis, atau pengobatan medis, dan kontrol kadar asam urat dalam darah.